Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Muhammad Rizky Ramadhani dan NPM 22351056 kelas 5F. Di sini saya telah membuat dan akan menjelaskan sistem pakar menggunakan metode certainty factor dalam identifikasi pengembangan minat dan bakat khusus pada siswa. Pertama itu pendahuluan. Di sini latar belakang, setiap siswa memiliki minat dan bakat unik yang perlu diidentifikasi secara tepat supaya dapat berkembang secara optimal. Namun dalam praktiknya, identifikasi ini sering kali dilakukan secara subjektif oleh guru atau orang tua tanpa metode yang sistematis, sehingga potensi siswa tidak tergali secara maksimal. Kurangnya alat bantu yang akurat dalam analisis minat dan bakat menyebabkan kesulitan dalam memberikan rekomendasi yang tepat bagi siswa. Oleh karena itu, diperlukan sistem pakar berbasis certainty factor yang dapat membantu mengidentifikasi minat dan bakat siswa secara lebih objektif, sistematis, dan berbasis perhitungan matematis. Dengan sistem ini, guru, orang tua, dan siswa dapat memperoleh informasi yang lebih akurat mengenai potensi yang dimiliki serta mendapatkan rekomendasi yang sesuai untuk mendukung pengembangan bakat siswa. Selanjutnya, rumusan masalah. Di sini yang pertama, bagaimana cara mengembangkan sistem pakar yang mampu mengidentifikasi minat dan bakat siswa. Yang kedua, bagaimana menerapkan metode certainty factor dalam perhitungan sistem pakar untuk menangani ketidakpastian dalam proses identifikasi. Yang kedua, bagaimana menampilkan hasil analisis minat dan bakat yang mudah dipahami oleh siswa, guru, dan orang tua. Selanjutnya, tujuannya yang pertama yaitu merancang dan mengembangkan sistem pakar berbasis certainty factor untuk mengidentifikasi minat dan bakat siswa. Yang kedua, membantu siswa, guru, dan orang tua dalam memahami potensi yang dimiliki siswa. Yang kedua, menghasilkan laporan rekomendasi berdasarkan hasil perhitungan sistem. Selanjutnya, manfaatnya yaitu bagi siswa mengetahui potensi diri untuk menentukan jalur pendidikan dan karir yang sesuai. Bagi guru yaitu membantu dalam memberikan bimbingan belajar dan ekstrakurikuler yang tepat. Nah, bagi orang tua yaitu memahami potensi anak dan mengerahkannya sesuai minat dan bakat. Bagi sekolah yaitu mempermudah dalam penyusunan program pembelajaran berbasis minat dan bakat siswa. Selanjutnya metodologinya yaitu pengumpulan data. Yang pertama, studi literatur yaitu mengkaji teori tentang sistem pakar, metode certainty factor, dan pengembangan minat serta bakat. Yang kedua, wawancara pakar yaitu mengumpulkan informasi dari psikolog pendidikan dan guru BK mengenai indikator minat dan bakat siswa. Ya, selanjutnya kuesioner yaitu mengumpulkan data dari siswa untuk mengetahui kecenderungan minat dan bakat mereka. Selanjutnya perancangan sistem. Yang pertama, identifikasi masalah yaitu menentukan variabel dan aturan yang akan digunakan dalam sistem. Nah, yang kedua, pembuatan basis pengetahuan yaitu menyusun aturan berbasis pengalaman pakar. Yang ketiga, implementasi certainty factor yaitu menggunakan untuk menangani ketidakpastian dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, pengujian dan evaluasi, yaitu menguji sistem dengan sampel siswa untuk validasi hasil. Selanjutnya, certainty factor dalam sistem pakar yaitu adalah metode yang digunakan dalam sistem pakar untuk menangani ketidakpastian dengan mengukur tingkat kepercayaan terhadap suatu hipotesis formula dasar. Di sini CF HE sama dengan MB HE dikurang MD HE. Yaitu CF certainty factor dari hipotesis H berdasarkan bukti E. Di MB H, E yaitu measure of belief atau tingkat kepercayaan terhadap hipotesis. Nah, kalau yang MD tadi, MD H, E yaitu measure of disables
atau tingkat ketidakpercayaan terhadap hipotesis. Jika ada lebih dari satu fakta yang mendukung suatu hipotesis, maka nilai CF gabungan dihitung dengan CF combine sama dengan CF1 tambah CF2. Buka kurung 1 kurang CF1. Di sini contoh perhitungan certainty faktornya. Nah, di sini saya membuat contoh, misalkan seorang siswa menjawab pertanyaan, apakah kamu senang menggambar? Dan dia menjawab ya, maka MB sama dengan 0,8, MD sama dengan 0,2. Maka nilai CF dihitung sebagai CF sama dengan 0,8 dikurang 0,2 sama dengan 0,6. Dan selanjutnya, jika siswa juga menjawab pertanyaan lain yang berkaitan dengan seni rupa, apakah kamu sering mengikuti lomba? Di sini MB-nya sama dengan 0,7 dan MD sama dengan 0,1. Maka nilai CF gabungan yaitu CF combine sama dengan 0,6 tambah 0,7 buka kurung 1 kurang 0,6 sama dengan 0,6 tambah 0,28 dan hasilnya sama dengan 0,88. Nah, kesimpulannya jika CF sama dengan 0,88 maka siswa memiliki minat kuat di bidang seni rupa. Ya, perancangan dan implementasi sistem pakar. Yang pertama, arsitektur sistem. Sistem terdiri dari beberapa komponen utama. Yang pertama, user interface, ya itu tempat siswa mengisi kuesioner minat dan bakat. Yang kedua, knowledge base, itu basis pengetahuan yang berisi aturan dari pakar. Yang ketiga, inference engine, yaitu mesin inferensi yang menghitung nilai certainty factor. Yang keempat, database, yaitu menyimpan data siswa dan hasil analisis. Dan yang terakhir yaitu output modul, itu menampilkan hasil identifikasi minat dan bakat siswa. Selanjutnya, alur kerja sistem. Yang pertama, siswa mengisi kuesioner online tentang minat dan bakat. Dan yang kedua, sistem menghitung nilai certainty factor berdasarkan jawaban siswa. Selanjutnya, sistem menentukan kategori minat dan bakat siswa. Dan yang terakhir yaitu sistem menampilkan hasil dalam bentuk laporan dan rekomendasi. Di sini kode dalam bentuk Python-nya. Ini outputnya. Di sini jawab dengan ya atau tidak untuk setiap pertanyaan berikut. Apakah kamu senang menggambar? Ya. Apakah kamu sering mengikuti lomba? Ya. Dan selebihnya tidak. Dan hasil identifikasinya di bagian seni rupa certainty faktornya sama dengan 0,84 yaitu bakat sangat kuat. Yang nolnya ini belum ada indikasi bakat yang dominan. Karena dia memilih tidak. Penjelasan sedikit yaitu basis pengetahuan berisi pertanyaan dengan nilai MB dan MD untuk beberapa kategori seni rupa, musik, matematika, and science. Yang kedua, user input, siswa menjawab ya atau tidak untuk setiap pertanyaan. Perhitungan CF yaitu menggunakan rumus penggabungan certainty factor untuk menentukan tingkat kepastian minat atau bakat. Dan selanjutnya menampilkan hasil, yaitu sistem memberikan kesimpulan apakah bakat siswa sangat kuat, cukup kuat, masih dalam tahap awal, atau belum ada indikasi bakat. Kesimpulan dan saran pengembangan. Nah, di sini kesimpulannya yaitu sistem pakar berbasis certainty factor ini dapat mengidentifikasi minat dan bakat siswa dengan tingkat kepercayaan yang tinggi. Dan selanjutnya, certainty factor memungkinkan analisis berbasis probabilitas, mengurangi subjektivitas dalam penentuan bakat siswa. Saran pengembangannya yang pertama yaitu mengembangkan sistem berbasis mobile supaya lebih mudah diakses. Dan yang kedua, menambahkan fitur rekomendasi ekstrakurikuler berdasarkan minat siswa. Dan yang terakhir yaitu menggunakan AI untuk meningkatkan akurasi prediksi. Baiklah, sekian dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.